Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dan kita mau beribadah bersama di pagi hari Minggu yang indah ini yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, hari perhentian untuk kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapa banyaknya berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama dari Kidung Jemaat 393, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat selanjutnya. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita menghabiskan ibadah kita pada pagi hari. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat, kekuasaannya, kedahsyatan kuasanya, tidak ada tandingannya dan tidak ada bandingannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, Tuhan yang memberi dirinya untuk dikenal oleh kita, dan Tuhan yang terlibat di dalam seluruh kehidupan kita. Dia melakukan banyak perkara, dan perkara-perkara kebaikan di dalam kehidupan umat-Nya. Dia mengampuni kesalahan kita, Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Biarlah hati kita senantiasa diisi dengan puji-pujian kepada Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Dia dari Kidung Jemaat 46 ayat 1 dan ayat yang berikut. Besarkan nama Tuhan, haleluya, kasih-Nya tidak berkurang, berkat-Nya ditemukan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya, kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang, sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Puji nama Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Shine akan memimpin pembacaan dan kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Baik, saya akan membacakan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin, terpujilah Tuhan. Terima kasih, Shine. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan juga sebentar kita mau merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 46, kita nyanyikan ayatnya yang kelima. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau membaca dua bagian Tuhan. Yang pertama kita akan membaca dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 22.
Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sebentar kita akan melihat ayat-ayatnya di layar kita. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kita ulangi ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam, tidak dingin, juga tidak panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Sebab engkau berkata, aku kaya dan semakin berkelimpahan, bahkan aku tidak membutuhkan apapun. Namun engkau tidak tahu bahwa engkau adalah orang yang malang, menyedihkan, miskin, buta, dan tidak berpakaian. Aku memberi nasihat kepadamu untuk membeli dariku emas yang telah teruji oleh api, agar engkau menjadi kaya, dan jubah putih agar engkau dapat berpakaian, sehingga aib ketelanjanganmu tidak tampak, dan oleskanlah obat pada matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur dan aku didik, karena itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Ayat 20. Ya, saya bacakan dari Alkitab saya. Wahyu pasal 4 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku lalu membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersamanya dan ia bersama aku. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberi kuasa untuk duduk bersamaku di tahtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus pergi mengelilingi semua kota dan desa. Dia mengajar di dalam sinagoga-sinagoga mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan mereka. Ketika melihat orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka, karena mereka itu lelah dan terserak, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka dia berkata kepada para muridnya, sesungguhnya tuaian itu banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Oleh karena itu, mintalah agar Tuan pemilik tuaian mengirimkan para pekerja ke dalam tuaiannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap kami di tempat kami masing-masing, dan
boleh menerjemahkan kepada kami firman Tuhan sesuai dengan situasi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam kedaulatan firman Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada 2 minggu yang lalu kita merenungkan satu tema yang besar, yaitu hidup kita bergereja. Dan tema ini akan menjadi tema yang akan saya bawakan, tema perenungan firman Tuhan, menjadi tema besar untuk khotbah-khotbah saya pada bulan Oktober ini, yaitu soal hidup kita bergereja. Dan pada pagi hari ini, tema yang kedua di bawah tema hidup kita bergereja adalah gereja yang dipulihkan. Sesuai dengan pembacaan kita dari Matius pasal 9 dan Wahyu pasal 3. Saya mengangkat tema ini juga sebagai satu jawaban, satu panduan kelanjutan konseling bagi beberapa saudara yang sedang saya konseling via online, via WA, dan sebagainya. Kiranya kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini semakin saudara bisa ingat dan bisa saudara praktekkan di dalam pergumulan yang sedang saudara hadapi sekarang. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan hal pendahuluan atau yang pertama dari pembahasan kita. Kalau kita berbicara mengenai gereja, kata gereja itu di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata eklesia, ya. Eklesia itu berasal dari dua kata, yaitu ek dan kaleo. Ek itu dalam bahasa Yunani artinya keluar, kaleo itu artinya memanggil. Jadi jika digabungkan, eklesia itu berarti orang-orang yang dipanggil keluar dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Putra Bapa yang kekasih, itu sesuai dengan Kolose 1 ayat 13. Jadi kalau hidup kita bergereja, ya, orang-orang yang disebut gereja, ya, itu bukan orang yang awalnya itu memang orang baik-baik, gitu ya. Tetapi memang kita ini adalah dahulunya orang-orang yang hidup di bawah kuasa kegelapan. Hidup di dalam dosa, tidak bisa tidak berbuat dosa. Kalau ada pikiran refleksnya itu pasti negatif, pasti dosa, ya, tidak suci, ya. Tetapi oleh karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, anugerahnya, kemurahan Bapa, ya, kita dipindahkan ke dalam kerajaan Putra Bapa yang kekasih. Dipindahkan, dipanggil keluar dari kuasa hidup dalam kuasa kegelapan, masuk ke dalam kerajaan Putra Bapa yang kekasih, masuk di dalam kerajaan terang. Maka kita disebut anak-anak terang, itulah gereja. Ya, jadi kalau orang bergereja itu tidak bisa lagi cuma ikut ibadah atau datang ke gereja tapi masih hidup di dalam dosa, itu bukan orang gereja namanya. Ya. Gereja itu bukan cuma ibadahnya, tetapi gereja itu adalah hidup kita. Bagaimana kita orang-orang yang sudah diselamatkan ini hidup di dalam kerajaan terang sesuai dengan norma-norma kerajaan terang. Jadi tidak bisa kita masih bermain-main atau masih kembali kepada dosa, hidup dosa, cara berpikir kita juga masih manusia lama, itu tidak bisa begitu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permasalahan gereja adalah kalau kita lihat
yang saya perhatikan secara dari saya sendiri secara pribadi, saya perhatikan permasalahan gereja pada hari-hari ini, pada zaman modern ini, itu sama seperti domba yang tidak bergembala. Matius 9 ayat 36. Tadi kita sudah baca ya. Domba yang tidak bergembala itu bagaimana? Domba yang tidak bergembala itu kacau, tidak terurus, sakit, mati. Coba kita lihat gereja kita. Gereja yang ada di zaman modern ini. Berapa banyak gereja yang kacau. Ya kan? Pengajarannya kacau, jemaat itu hidupnya kacau. Masih ada saya mendapati dalam percakapan ada orang Kristen yang masih takut mati, ya, masih sayang harta, kan kacau itu, ya kan? Masih di dalam rumah tangga masih kacau balau, masih berkelahi terus, ya, masih minum, masih judi, ya. Kita lihat ya akhir-akhir ini ya, ada tokoh-tokoh yang notabene-nya orang Kristen, ya, orang gereja katanya, ya kan? Tapi waduh, korupsinya enggak karu-karuan. Sudah sakit-sakitan, duduk di kursi roda, masih bisa pergi ke tempat judi, ya. Luar biasa. Dan kita juga banyak mendapati bahwa warga gereja itu banyak yang sakit. Banyak yang sakit, ya. Sakit fisiknya sakit, ya, dalam satu persekutuan doa, ya, ketika kami dipersilakan untuk memberikan pokok doa pribadi, ini pokok doa pribadinya nih banyaknya sakit penyakit semua, itu ya, dan akhirnya mengalami sakit yang membawa kepada kematian. Nah, kalau melihat semua ini terjadi di dalam gereja. Ini yang dialami oleh domba-domba milik Tuhan, ya, kacau, tidak terurus, ya, sakit, mati, ya. Utamanya mati rohani, ya, tidak suka baca Alkitab, tidak suka persekutuan, ya. Tidak suka bergereja. Gereja kalau pergi ke gereja kapan? Paskah, Jumat Agung, Natal, Tahun Baru, habis itu tidak bergereja. Ya, padahal gereja sekarang sudah tinggal di ujung jari saja, ya kan, tinggal tekan HP, kita sudah bisa bergereja, tapi tetap tidak bergereja, mati rohani, ya. Nah, kita bisa melihat jemaat Laodikia sebagai contoh. Tadi kita sudah membaca di dalam Wahyu pasal 3 tentang jemaat yang ada di Laodikia. Keadaan jemaat ini bagaimana? Suam-suam kuku, ya, melarat, malang, miskin, buta, telanjang, Wahyu 3:15-17. Tetapi kita lihat kehendak Tuhan untuk jemaat ini adalah apa? Pemurnian, pemulihan, pertobatan. Tuhan mengundang ke dalam hidup, Wahyu 3:18-19. Jadi Bapak Ibu, pemulihan itu ada di hati Tuhan. Tuhan ingin supaya gereja itu jangan keadaannya itu menyedihkan. Tetapi Tuhan ingin supaya gereja itu ada pemulihan, ada pertobatan, ada pemurnian. Ya. Jangan gereja itu keadaannya kacau, ya, sakit, malang, miskin rohani, mati rohani, ya. Waduh, ini susah sekali nih seperti itu. Itu kalau di dalam Matius itu ibaratnya garam yang sudah tidak asin lagi. Ya kan? Garam kalau tidak asin lagi untuk apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada orang yang suka makan garam, tapi orang suka makan makanan yang bergaram, ada asinnya. Ya kan? Tapi kalau garam itu tidak asin, tidak ada gunanya untuk makanan. Ya. Kalau kita
kacau, miskin, buta, telanjang, sakit, tidak terurus, ya, mati rohani, tidak cinta Tuhan, tidak punya semangat hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Wah, ini tidak ada gunanya kita untuk kerajaan surga. Gereja itu tidak ada gunanya untuk kerajaan surga. Ya, mari kita melihat sikap Yesus ketika dia melihat orang-orang banyak. Seperti domba yang tidak bergembala. Di dalam Matius 9 ayat 36 di situ dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Artinya pemulihan ada di hati Yesus. Pemulihan atau restoration, restorasi, itu tidak sekedar berbicara mengenai penyembuhan atau healing. Ya, kalau sekarang ini kata yang ngetrennya itu kan healing, ya kan, sedikit-sedikit healing, ya kan, gitu. Tapi yang ada di hati Tuhan itu bukan sekedar healing, ya. Orang sibuk, ya, rame, gereja pun sibuk mencari healing, ya, penyembuhan ilahi di sana di sini, kesembuhan ilahi yang selalu dikaitkan utamanya itu dengan kesembuhan fisik. Ya, kalau memang sakit fisik kita itu memang tidak menyenangkan, ya, tidak enak. Ya. Itu bisa mendatangkan stres, ya, bisa mendatangkan kesusahan, ya. Kalau kita sakit badan kita ini, kita perlu dan kita juga pasti rindu untuk disembuhkan, untuk healing, sakit penyakit kita ini diangkat. Tetapi yang ada di hati Tuhan itu lebih daripada sekedar healing, ya, menyembuhkan fisik. Yang ada di hati Tuhan itu adalah pemulihan, restorasi, restoration. Kalau Yesus itu sekedar peduli kepada kesembuhan fisik, dia tidak akan mati di kayu salib. Dia akan menjadi miracle worker aja terus umur hidupnya. Tetapi dia naik ke atas kayu salib untuk mengadakan apa? Pemulihan. Pemulihan itu lebih daripada sekedar penyembuhan fisik, tetapi pemulihan kita itu berbicara mengenai dikembalikan kepada keadaan sebelumnya. Keadaan yang baik yang semestinya kita alami, yaitu keadaan yang bagaimana? Keadaan pada waktu kita mulai diciptakan Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan setelah selesai menciptakan, Tuhan berkata, dia memandang sekitar lalu dia katakan, sungguh amat sangat baik semuanya. Kejadian pasal 2. Ya. Tuhan mau supaya kita diubahkan, ditransformasi, dipulihkan, dikembalikan kepada sebelumnya, di mana Dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa dirinya. Ini ada satu tokoh hamba Tuhan yang banyak menulis buku, yaitu Derek Prince, buku yang sangat memberkati gereja. Di dalam bukunya yang berjudul Rediscovering God's Church, Derek Prince berkata atau menuliskan, Tuhan menghendaki agar orang-orang Kristen benar-benar menjadi suatu umat atau masyarakat seperti yang didambakan olehnya. Seperti yang didambakan olehnya. Untuk itu harus terjadi sebuah proses transformasi, suatu proses perubahan. Saat kita ditebus atau diselamatkan dari dosa, itu hanyalah satu titik awal dari suatu perjalanan panjang menuju hal-hal yang diinginkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus lihat di sini fokusnya itu adalah Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan? Hal-hal yang diinginkan Tuhan. Apa yang didambakan Tuhan? Tapi kalau dunia ini menarik fokus kepada manusia, kepada dunia, bukan kepada surga, bukan kepada Tuhan. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi umat seperti yang didambakan olehnya. Jadi kriterianya itu adalah kriteria Kristus, kriterianya Tuhan. Proses panjang transformasi kita itu menuju hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi harus kita
setting ini pikiran kita ini, selalu kuncinya itu apa? Apa yang Tuhan inginkan dari saya? Apa yang menyenangkan Tuhan? Apa yang Tuhan mau saya buat dalam hidup saya? Ya, di dalam pikiran saya, di dalam jiwa saya, dengan tubuh saya. Kita membaca tadi di dalam Injil Matius, ya, Tuhan mulai mengajar, ya, Tuhan mengajar, Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ya, Dia melihat ini orang banyak ini seperti domba yang tidak bergembala, maka Dia menyampaikan firman Tuhan dan menyembuhkan banyak orang, melayani mereka. Jadi yang memurnikan kita, yang bisa mentransformasi kita, yang bisa memulihkan kita, yang bisa menyembuhkan kita, itu adalah kuasa firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12-13, firman Tuhan berkata, sebab firman Elohim itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, bahkan ia juga sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan maksud hati. Tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapannya, kepada Dialah kita harus memberi pertanggungjawaban. Saudara lihat, begitu tajam dan berkuasanya firman Tuhan itu. Banyak kata-kata bijak, kata-kata motivasi yang bisa kita dengar dari berbagai tokoh di dalam dunia ini. Mungkin itu bisa membangkitkan semangat, tetapi tidak bisa mentransformasi. Dia tidak bisa menyelidiki sampai kepada jiwa dan roh kita, dan dia tidak bisa memurnikan kita di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan sanggup memulihkan kita. Jadi permasalahan kesembuhan bahkan untuk tubuh kita pun, ya, permasalahan kesembuhan bahkan untuk tubuh kita pun itu juga terkait kepada firman Tuhan. Yang menyembuhkan bukan orang, ya, pendeta atau hamba Tuhan yang berkarunia, katakanlah ya, diberikan karunia melaksanakan kesembuhan ilahi, itu bukan kemampuan dia. Itu adalah kemampuan dari firman Tuhan. Itu adalah kuasa dari firman Tuhan. Di dalam konseling atau pelayanan kami terhadap saudara-saudara kita yang mengalami sakit penyakit, apa yang kami lakukan adalah mengajarkan firman Tuhan. Ketika saudara kita itu dia mengerti akan firman Tuhan, lalu dia melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya, dia menjadi sembuh. Jadi yang menyembuhkan itu kami dapati di dalam pelayanan kami, ya, yang menyembuhkan itu firman Tuhan, bukan kami. Kita membawa orang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tabib yang agung. Kristus adalah tabib yang agung. Supaya jangan manusia ini bermegah dengan pikir ini kemampuan dia, tidak boleh. Tidak ada hamba Tuhan yang boleh bermegah dengan kemampuan atau karunia-Nya. Karena tidak ada kemampuannya. Kemampuan untuk memulihkan, kemampuan untuk menyembuhkan itu dari Tuhan, dari kuasa firman Tuhan. Ketika saudara memahami firman Tuhan dan saudara menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup, saudara akan dipulihkan, bahkan disembuhkan dengan perkenanan Tuhan. Ya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permasalahan utama di dalam kehidupan manusia itu, ya, permasalahan utama kita itu bukan susah uang, ya, susah makan. Ya, sekarang ini saudara, dunia sedang kacau luar biasa. Karena sudah mulai banyak orang yang sekarang dan banyak negara sekarang sedang krisis pangan. Sehingga Bapak Presiden menghimbau supaya kita menanam, ya kan? Ada lahan-lahan kosong, tanam sayur, tanam bahan makanan, jangan ditinggal tidur, itu lahan kosong itu diolah, ya, tanam bahan makanan di halaman rumah, tanam, ya, bahan-bahan makanan tanam, ya, pakai produk lokal supaya kita meningkatkan perekonomian negara kita, ya. Dan diprediksi tahun depan 2023 juga akan semakin sulit keadaan. Keadaan keuangan juga bisa akan semakin sulit. Pemerintah menghimbau kita supaya kita menabung, ya, hidup hemat, jangan boros-boros. Hidup ini memang akan semakin sulit, saudara, karena dunia kita ini memang sudah semakin kacau, ya, sudah semakin kacau, alamnya saja sudah kacau. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bukan permasalahan utama kita, manusia, di dunia ini. Permasalahan utama manusia adalah dosa. Karena masalah inilah, maka Bapa itu sampai mengorbankan putranya. Jadi masalah dosa ini masalah yang sangat serius. Ya. Kalau masalah pangan, Tuhan memberikan hikmat saja kan kepada manusia. Hikmat untuk mengolah tanah, hikmat untuk menabung, hikmat untuk hidup dengan sebaik-baiknya, begitu. Ya kan, itu hanya perlu hikmat manusia saja. Tapi untuk masalah dosa, surga turun tangan. Bapa surgawi menyerahkan putranya untuk penyelesaian masalah dosa ini. Nah, ini hanya secara sekilas, saudara, kalau kita berbicara mengenai dosa. Yang pertama berdosa atau tidak menaati Tuhan adalah iblis. Saya sudah mencantumkan ayat-ayatnya di sini, saudara bisa mempelajarinya nanti sendiri di Alkitab. Yehezkiel 28 ayat 12-17 dan Yesaya 14 12-15 menceritakan kepada kita pemberontakan dan kejatuhan Lusifer. Dari Alkitab kita tahu ada 3 penghulu malaikat yang tinggi, ya. Yang pertama itu Gabriel. Malaikat Gabriel itu adalah malaikat pembawa pesan dari surga. Dia membawa pesan dari surga untuk Daniel. Dia membawa pesan dari surga untuk Maria, perihal kehamilan Maria dan kelahiran juru selamat. Penghulu malaikat yang kedua adalah Mikael, dia adalah panglima bala tentara surga. Ya. Di dalam doa Daniel, ketika Daniel berdoa terjadi peperangan, ya, karena Mikael harus berperang melawan roh-roh jahat, ya. Kemudian penghulu malaikat yang berikutnya adalah Lusifer. Nah, Lusifer inilah yang memberontak terhadap Tuhan, terjadi peperangan di sorga, sehingga kemudian terjadilah kejatuhan Lusifer. Tuhan mengusir dia dari surga. Akibat dosa, kesombongannya di hadapan Tuhan, dia memberontak kepada Tuhan. Dia tidak mau taat kepada Tuhan. Dalam Wahyu 12 ayat 4, 7-9, di situ kita bisa membaca bahwa dia jatuh dan dia membawa sepertiga malaikat yang turut memberontak terhadap Tuhan. Itulah para penghulu kegelapan dan roh-roh jahat yang ada di udara. Ya. Nah, apakah pekerjaan dia di bumi? Dia mengontrol dan melatih orang-orang berdosa untuk memperluas kerajaannya. Karena dia ini kan roh, bukan manusia.
Jadi dia masuk melalui roh manusia, ya, mempengaruhi orang untuk berbuat dosa, dan dia mengontrol orang-orang berdosa supaya kerajaan kegelapannya itu bisa diperluas di dalam dunia ini. Dan dia menghancurkan manusia melalui hubungan yang salah, ya, hubungan yang rusak, sakit penyakit, dan kematian. Kita ingat dalam Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus berkata bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi dia tidak punya visi misi lain selain dari menyebarkan konflik, merusak, dan membunuh manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa lihat di Taman Eden? Di dalam Kejadian pasal 3. Di situ iblis dia memakai medium, yaitu ular. Ya. Ular, dan dia berkomunikasi dengan manusia di situ, Adam dan Hawa. Ya. Next. Di dalam Taman Eden, iblis menipu manusia agar memberontak tidak taat kepada Tuhan. Jadi iblis ini dia pakai ular itu sebagai medium. Ya, ular adalah binatang pertama yang menyerahkan diri kepada iblis untuk dipakai oleh iblis. Ya. Jadi kita harus berhati-hati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kita ini mau menyerahkan hidup kepada siapa? Ya. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan, ya, kita akan menjadi mediumnya si jahat. Kalau kita tidak menaati Tuhan, kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan menjadi pelaku kejahatan. Itu sederhana saja seperti itu. Next. Nah, akibatnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena manusia ini, Adam dan Hawa, mereka memberontak, tidak taat kepada Tuhan. Ya, saya tidak mau pakai istilah jatuh ke dalam dosa, ya, karena kalau jatuh ke dalam dosa itu kan belum tentu dia memang dia jatuh gitu. Maksudnya bisa aja karena dia kepleset nggak sengaja gitu ya kan, atau dia didorong sampai dia jatuh gitu ya kan. Tapi dalam kasus Kejadian pasal 3 yang ada di dalam Alkitab, itu kejatuhan itu adalah pilihan manusia. Betapa indahnya hidup Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, Tuhan pelihara dengan luar biasa. Tidak ada alasan untuk mereka melawan Tuhan, ya kan? Semuanya sudah disediakan. Tetapi sekali lagi mereka memilih untuk mendengarkan omongan si jahat ketimbang berpegang kepada firman Tuhan. Akhirnya mereka tidak menaati Tuhan, dan manusia kemudian terusir dari Taman Eden, terputus dari pohon kehidupan. Kejadian 3, 23-24. Bapak Ibu bisa baca di situ. Dagingnya, tubuhnya masih hidup, tetapi rohnya sudah mati. Rohnya sudah mati. Karena terputus dari pohon kehidupan. Ya. Nah, akibat dosa Bapak Ibu, ada 3 hal akibat dosa berdasarkan Kejadian pasal 3. Akibat dosa manusia berkonflik dengan yang pertama diri sendiri. Kejadian 3, situ kita bisa membaca setelah manusia ini dia mengikuti tipu daya dan bujuk rayu daripada si jahat, lalu dia dicari Tuhan. Kita membaca di situ, Tuhan bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau?" Lalu Adam menjawab, "Aku bersembunyi karena aku menjadi takut." Dosa mengakibatkan manusia berkonflik dengan diri sendiri. Kalau kita membaca dari Kejadian pasal 2 misalnya, tidak ada kata takut di situ. Adam itu dia bebas di Taman Eden itu, dia bebas, dia berjalan ke sana kemari, dia menamai hewan-hewan, menikmati semua, tidak ada takut. Tetapi kemudian ketika dia sudah memberontak kepada Tuhan, masuklah dosa ini.
aku menjadi takut. Dia berkonflik dengan dirinya sendiri. Dia tidak mengalami damai di dalam hatinya. Aku menjadi takut. Akibat dosa manusia juga berkonflik dengan sesama. Kejadian 3 ayat 12. Tuhan berkata, apakah yang sudah kau perbuat ini? Lalu Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka aku makan. Dia jadi berkonflik dengan penolongnya yang Tuhan berikan kepadanya. Penolong yang sepadan untuk dia. Di situ roh penuduh masuk. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dengan kata lain dia katakan, kalau Tuhan tidak kasih saya ini perempuan, kan saya tidak akan jatuh ke dalam dosa. Buah itu kan tidak kumakan. Dan sekaligus dia berkonflik dengan Tuhan. Dia bukan cuma menyalahkan sesamanya, tapi dia juga menyalahkan Tuhan. Kejadian 3:12, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Adam mengatakan, ini gara-gara perempuan, saya berdosa ini gara-gara perempuan ini, gara-gara sesama saya, dan gara-gara Tuhan. Ya, coba kalau Tuhan tidak ciptakan di perempuan, Tuhan saya ini baik-baik saja sebelumnya, saya tidak ada masalah. Tuhan sih, ngapain juga Tuhan ciptakan dia ini? Ngapain Tuhan antar dia kepada saya? Kalimat Adam seperti itu. Saudara, dosa mengakibatkan kita berkonflik dengan diri sendiri, ya, dengan sesama, dan juga dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang marah kepada diri sendiri, menolak diri sendiri, ya. Diciptakan Tuhan sebagai perempuan mau jadi laki-laki, diciptakan Tuhan sebagai laki-laki mau jadi perempuan. Berkonflik dengan sesama, ya. Ribut sama orang satu rumah, ribut sama orang yang ada di tempat kerja, ya. Sama tetangga, berkonflik dengan Tuhan, marah sama Tuhan, tidak mau baca Alkitab, kecewa sama Tuhan, tidak lulus PNS, marah sama Tuhan, tidak punya anak laki-laki, marah sama Tuhan, ya. Tidak punya pacar, marah sama Tuhan, hello, gitu ya. Dosa mengakibatkan konflik pada 3 level. Ya. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan struktur manusia berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dan Elohim damai sejahtera, dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu, kiranya terpelihara tanpa cela pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini kita bisa lihat struktur kita manusia ini adalah roh dan jiwa dan tubuh. 3 tetapi 1, 1 tetapi 3. Ini adalah salah satu cerminan Tuhan menciptakan kita sebagai citra menurut citra dan rupanya. Tuhan itu Tritunggal. Kita Tritunggal mini, roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Jadi kalau melihat ayat ini saja, mestinya enggak pusing ya. Kita enggak usah ribut soal masalah Tritunggal itu. Ya. Sederhana sekali firman Tuhan itu. Ya. Mau lihat Tritunggal, lihatlah struktur manusia. Firman Tuhan katakan roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi roh, jiwa, dan tubuh itu 3, tetapi itu adalah 1. Ya. Oke. Jadi di diagramnya ini seperti ini ya, bagannya seperti ini. Di lingkaran yang hitam di tengah itu spirit, itu ada roh kita, roh manusia kita. Kemudian lingkaran yang kedua yang berwarna biru itu adalah jiwa kita, kepribadian kita. Di situ ada alam sadar kita, ada kehendak kita, nalar kita, perasaan kita, emosi kita. Ya, di dalam jiwa kita itu ya ada memori, ada ingatan-ingatan, ya. Kemudian lingkaran yang hijau
Di luar itu body itu tubuh, ya. Ada 5 indera kita di situ, ada otak kita, organ-organ, sel-sel, ya, lemak, protein, saraf, semua fungsi-fungsi tubuh kita, organ dan tubuh kita, tubuh fisik kita ini, ya. Tangan, kepala, kaki, jantung, paru-paru, otak dan sebagainya, ya. Nah, cara kerja hubungan roh, jiwa, tubuh kita, ya, tadi kita sudah lihat gambarnya roh manusia berdasarkan Pengkhotbah 12 ayat 7. Dari mana kita dapatkan roh kita? Roh kita manusia, roh manusia itu dari Tuhan, ya. Ketika Tuhan menghembuskan nafasnya kepada Adam, maka dia menjadi makhluk yang hidup. Roh menghidupkan. Roh dari Tuhan, roh manusia kita itu dari Tuhan, ya. Asalnya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jadi tidak ada roh gentayangan, ya saudara-saudara, ya. Roh gentayangan itu roh jahat. Kalau kita mati, tubuh kita mati, ya, roh kita itu kembali kepada Tuhan. Debu kembali kepada debu, roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Roh mempengaruhi jiwa. Jiwa, di mana, bagaimana kita bisa melihat jiwa kita? Pikiran, perasaan, kehendak itu memanifestasikan ke jiwa kita. Seringkali kita bilang itu hati kita, ya. Kalau di bagan tadi itu hati kita itu letaknya itu antara roh manusia dengan jiwa. Jadi di situ dia bergerak, ya. Kita suka bilang hatiku, kita taruh tangan kita di dada. Apakah hati kita itu roh kita atau jiwa kita? Ya, dia bisa bergerak di situ, roh dan jiwa kita. Ya. Di mana kita bisa melihat jiwa kita melalui pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Jiwa mempengaruhi tubuh, tubuh kita, organ, sel, darah, daging tersebut, dan sebagainya, ya. Tubuh kita itu akan menjadi debu. Ya. Jiwa, kalau pikiran kita berkata, saya lapar, kehendak kita bilang saya makan, lalu menggerakkan tubuh kita berjalan ke dapur atau kita buka di atas meja, kita cari ada makanan apa, gitu ya. Jadi roh mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi tubuh kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, medan peperangan kita adalah di dalam roh dan jiwa kita. Efesus 6 ayat 12 firman Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita itu bukan saudara kita, musuh kita bukan orang di rumah kita, musuh kita itu bukan tetangga kita, ya. Musuh kita itu bukan orang-orang di tempat kerja kita, itu bukan musuh kita. Kita tidak melawan darah dan daging, firman Tuhan. Ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi medan peperangan kita itu ada di alam roh. Karena kita memerangi roh-roh jahat yang ada di udara. Anak buahnya si jahat itu yang sepertiga pasukan malaikat itu yang ikut jatuh sama dia itu. Ya. Selanjutnya, nah beberapa roh jahat yang dapat menguasai kita. Jadi kalau kita berbicara, kita dikuasai oleh roh jahat, ya, kita bisa dikuasai oleh roh jahat itu, jangan kita langsung berpikir orang itu kerasukan, ya, yaitu dikuasai roh jahat juga. Tetapi kalau ada dosa di dalam kehidupan kita yang belum kita selesaikan, itu menjadi satu tempat di mana roh jahat, si jahat itu bisa masuk dalam hidup kita dan menguasai kita. Kita tidak perlu sampai kehilangan kesadaran untuk dikuasai oleh roh jahat. Ya. Beberapa roh yang bisa menguasai kita saat kita masih punya kesadaran kita adalah apa? Roh kepahitan, takut, cemas, khawatir, iri hati, penolakan, tidak mengasihi, roh penuduh. Ini beberapa roh jahat yang bisa menguasai kita. Ketika kita bermasalah dengan orang, atau kita dijahati orang misalnya,
kita tidak mau melepaskan pengampunan sesuai dengan perintah Tuhan, maka di situ masuk roh kepahitan. Kita menjadi pahit. Kita menjadi dendam. Kita menjadi marah. Kita menjadi tidak suka orang itu, bahkan kita kepingin orang itu mati. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan roh jahat di dalam roh kita. Ketika kita mendengar berita-berita yang negatif, perkiraan-perkiraan dunia ke depan, kita menjadi takut, cemas, khawatir, tetapi kemudian kita menjadi depresi, bahkan stres berkelanjutan. Itu menjadi tempat di mana roh jahat ini masuk, menguasai kita dengan roh takut, cemas, khawatir. Kalau misalnya saudara pas di jalan, misalnya ya, saudara ketemu ular, ya saya juga kalau di jalan tiba-tiba saya ketemu ular, ya saya takut juga, gitu ya kan. Tapi kalau kemudian setiap kali lihat gambar ular saya takut, saya menjerit. Lihat di TV tiba-tiba di tayangan ada tayangan ular, saya menjerit ya, sampai naik ke kursi melompat misalnya begitu. Itu bukan cuma sekedar rasa takut, tapi itu sudah pekerjaan roh takut. Ketika mendengar Gunung Merapi meletus misalnya, terus saya langsung diare misalnya, itu saya dikuasai oleh roh takut. Ya, karena sudah masuk ke dalam jiwa dan mempengaruhi tubuh saya. Iri hati, penolakan, ya, tidak mengasihi dan tidak mau menerima kasih, itu sudah pekerjaan roh jahat di dalam kehidupan kita. Kalau kita menolak orang lain, kita menolak diri kita sendiri, itu adalah pekerjaan roh jahat di dalam kehidupan kita. Kalau mulut kita tidak bisa mengucapkan kata-kata pujian, hanya kata-kata tuduhan, kritik, menghakimi, itu adalah pekerjaan roh jahat di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu harus ingat, roh kita kalau dikuasai oleh roh jahat, kita menjadi najis di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Ya, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, cara kerjanya adalah roh manusia kita diikat dengan roh kepahitan, misalnya, itu akan mempengaruhi jiwa kita. Pikiran perasaan kita menjadi pahit, marah, dendam, kehendak ingin menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, itu mempengaruhi tubuh kita, sehingga tubuh kita, tangan kita, mulut kita melakukan perbuatan jahat, menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri, dan kemudian kita menjadi sakit. Ingatlah firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 1-2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kalau kita hidup di dalam dosa, firman Tuhan katakan kamu itu sudah mati. Seperti Adam dan Hawa yang terusir dari Taman Eden itu. Kamu sudah mati. Mati karena apa? Pelanggaran dan dosa. Roh kita terputus dari pohon kehidupan. Hidup di dalamnya, hidup di dalam dosa. Bagaimana orang yang hidup di dalam dosa itu? Orang yang hidup di dalam dosa itu mengikuti jalan dunia ini. Cara hidupnya jalan dunia ini. Gaya berpikirnya gaya dunia ini, mengikuti, menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, sekali lagi itulah caranya si jahat itu untuk bekerja. Dia menguasai orang-orang durhaka untuk memperluas kerajaannya di dunia ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau upah dosa adalah maut, di dalam maut itu juga ada sakit penyakit oleh karena dosa. Hamba Tuhan ini seorang dokter, Don Colbert MD, di dalam bukunya dia menuliskan, perasaan-perasaan mematikan itu berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Kepahitan, kebencian, sikap tidak mau mengampuni sebagai 3 perasaan paling mematikan dapat menghambat tubuh dalam melepaskan toksin-toksin,
khususnya dari hati dan kantung empedu. Sebelum saya menangani seseorang dengan penyakit kanker, saya mendorong orang tersebut untuk melepaskan diri dari kemarahan, kepahitan, atau kebencian yang mungkin disimpan dalam dirinya melalui kuasa pengampunan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau detox dengan jus segala macam, ya. Tapi kalau dalam hati kita itu masih ada kebencian, tidak mengampuni, kepahitan, itu racun itu tidak bisa keluar dari dalam tubuh kita. Tuhan kasih detoksifikasi, ya, sarana detoks dalam tubuh kita itu kantung empedu, hati, ginjal, kulit, itu adalah sarana untuk detoks. Tuhan sudah kasih. Tapi kalau kita hidup sehat bagaimanapun, ya, roh dan jiwa kita itu dikuasai oleh dosa, tubuh tidak bisa melepaskan toksin dari hati dan kantung empedu. Itu racun itu akan masuk lagi, diserap lagi oleh tubuh kita, sehingga mendatangkan sakit penyakit. Ya. Ini adalah gambaran otak kita, ya. Saudara lihat di yang bagian merah itu adalah frontal lobe. Itu menolong kita untuk bernalar, berencana, memperhatikan seperti sekarang saudara sedang memperhatikan perenungan ini, ya, menggerakkan bagian tubuh tertentu, ya. Saudara tidak bisa lihat, tapi Pak Pendeta Corazon di sini bisa lihat saya berkhotbah sambil tangan saya bergerak-bergerak, gitu ya. Itu diatur oleh frontal lobe. Kemudian ada parietal lobe, itu biru muda di sebelah kanan, ya. Itu bertanggung jawab untuk saudara merasa, menyentuh, ya, merasa sakit, itu di situ diatur, ya. Kalau dicubit sakit, ya. Kalau makan sambal pedas itu parietal lobe, itu yang bagian otak itu yang mengatur, ya. Kemudian di bawahnya yang warna hijau itu occipital lobe, itu mengatur make sense of what you see, ya. Jadi mengatur penglihatan kita, yang saya lihat ini masuk akal apa enggak, gitu ya. Oh, ini buku, oh itu meja, itu kursi, ya, make sense, gitu ya, masuk akal, gitu ya. Oh, itu buku bukan bantal, nah, begitu ya, itu diaturnya di situ. Yang warna kuning di sebelah kanan bagian bawah itu cerebellum, menolong kita untuk berkoordinasi ketika kita bergerak. Kita jalan, kita lihat ada batu di depan, kita menghindar. Nah, begitu. Itu otak bagian cerebellum itu yang mengatur. Jadi otak kita ini luar biasa. Ya. Nah, kemudian di situ ada sebelah kiri pituitary gland, itu warna merah kecil di situ, ya, sebelah kiri bawah. Pituitary gland, kelenjar pituitary ini mengontrol dan melepaskan kebanyakan atau sebagian besar hormon yang ada di dalam tubuh kita, di dalam otak kita. Ya. Jadi ini adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam otak kita. Jadi di situ kita manusia ini punya banyak hormon senang, hormon stres, hormon. Jadi kalau hormon senang itu, ya, kita makan makanan kesukaan kita, makan bakso misalnya gitu kan, wah kita senang gitu ya. Ketemu teman lama, aduh seneng banget gitu ya. Nah itu hormon senangnya keluar. Gitu ya. Hormon stres juga di situ, ya. Dikeluarkan, misalnya seperti kita di jalan ketemu ular, hormon stresnya langsung keluar di situ, gitu ya. Supaya apa? Ada dua mode, ya, ada dua gerakan yang akan kita hadapi atau kita lari, gitu ya. You fight or you flight, ya. Kalau saya pawang ular, saya ketemu ular, saya fight, saya tidak takut, gitu ya. Stres dikeluarkan supaya saya
menghadapi si ular itu. Tapi kalau saya bukan pawang ular, saya tidak tahu cara menghadapi ular, hormon stres dikeluarkan supaya apa? Ngasih tahu saya, lari gitu. Nah, seperti ketika roh manusia kita itu dipengaruhi oleh roh jahat, jadi roh manusia kita itu bisa dipengaruhi oleh roh Tuhan, ya. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, roh manusia saudara sedang dipengaruhi oleh roh Tuhan. Ketika kita mendengarkan pertama-tama adalah terjadi di dalam jiwa, ya, di dalam pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Kita bisa lihat itu di mana? Di otak kita, karena di pituitary gland ini dia melepaskan hormon-hormon yang terkait di situ. Ketika ketika roh kita menjadi pahit atau dikuasai oleh kepahitan, ya, maka pituitary gland ini dia mengeluarkan hormon stres di situ. Ya, bisa ke teks yang selanjutnya, ya. Jadi, nah, saudara, kita tidak didesain oleh Tuhan untuk terus-menerus kelenjar pituitary itu mengeluarkan hormon stres. Tidak. Tuhan tidak mendesain kita untuk terus-menerus stres. Kalau terus-menerus stres, terus-menerus hormon stres itu dikeluarkan, diproduksi secara berlebih, maka terjadi perubahan kimia di dalam tubuh kita yang menghasilkan chemical imbalance, ketidakseimbangan kimiawi di dalam tubuh kita. Kalau hormon stres itu terus-menerus diproduksi, terus-menerus dikeluarkan, maka hormon senangnya itu turun. Saya pernah membaca di dalam satu tulisan, khususnya pada perempuan, ketika hormon stres itu tinggi dan akhirnya membawa kepada depresi, maka itu tubuhnya, tulang-tulangnya itu akan menjadi keropos. Jadi hormon stresnya itu akan mengakibatkan kerapuhan pada tulang. Sehingga wanita yang depresi itu akan mengalami osteoporosis. Jadi firman Tuhan itu, dunia medis itu sebenarnya menguatkan firman Tuhan. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Kita ingat ayat firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah menghancurkan tulang. Ya kan? Semangat yang patah menghancurkan tulang. Jiwa yang pahit memaksa otak untuk terus-menerus mengeluarkan hormon stres, menghancurkan tulang. Hormon stres bekerja mempengaruhi juga hormon otak kita dan organ-organ tubuh kita dalam hal pengaturan kolesterol. Jika terjadi perubahan kimia di dalam tubuh, kolesterol tinggi mengakibatkan penyakit jantung dan mengakibatkan stroke. Berkenaan dengan kadar gula di dalam darah, ketika otak terus-menerus mengeluarkan atau mendatangkan perubahan kimiawi, chemical imbalance di dalam tubuh kita,
berpengaruh kepada pankreas sehingga glukosa menjadi tidak seimbang dan mengakibatkan diabetes mellitus. Ya, jadi saudara lihat di sini konflik relasi terjadi, kita tidak bisa menghindar dari konflik relasi misalnya dengan sesama, karena kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi pilihan kita bagaimana terhadap konflik relasi ini? Apakah kita mau berserah kepada Tuhan, menaati perintah-perintah hukum Tuhan untuk mengampuni atau tidak? Kalau kita tidak mau mengampuni, roh kita dikuasai oleh roh kepahitan, di situ roh jahat kepahitan masuk, terjadi perubahan kimiawi di dalam tubuh kita, maka pekerjaan roh jahat itu mendatangkan jejak di dalam tubuh fisik kita. Maka kita mengalami sakit penyakit. Ini terlepas dari gaya hidup yang tidak sehat. Tetapi sekali lagi gaya hidup yang tidak sehat itu terjadinya kenapa? Ya kan? Saya pernah mengikuti satu acara talk show bertahun-tahun yang lalu. Ada satu program yang diadakan untuk remaja-remaja yang obesitas umur 16-17, beratnya 300 kilo. Jadi dalam 6 bulan mereka dimasukkan ke program untuk menurunkan berat badan, dioperasi, lambungnya diikat, jadi sehari itu cuma bisa makan 6 kismis, udah kenyang. Tetapi setelah mereka menjadi langsing, indah, begitu ya, sehat, permasalahan yang mereka alami kemudian ternyata adalah mereka jatuh ke dalam alkohol dan kecanduan. Kecanduan rokok dan kecanduan alkohol. Jadi permasalahannya bukan sekedar makan banyak atau gaya hidup tidak sehat, ada masalah lain di situ. Ada isu penolakan di situ. Pada kesempatan lain kita akan membicarakan lebih banyak. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ada beberapa jenis penyakit dengan akar spiritualnya yang bisa kita lihat. Ya. Misalnya di sini roh takut, cemas, khawatir, ya, itu bisa bermanifestasi atau sampai kalau pekerjaan roh jahat tidak diselesaikan di tingkat jiwa, dia akan turun ke dalam tubuh kita, ya. Jadi sebelum sakit bertobat ya. Haleluya. Jadi roh takut itu mendatangkan sakit penyakit mah eksim, asma, sinusitis, alergi, sakit kepala terus-menerus, sariawan, irritable bowel syndrome atau masalah pencernaan. Ya. Coba kalau anak-anak kita mau ujian, ya kan? Atau kita dulu waktu kuliah mau ujian, banyak yang tiba-tiba kena sakit mah atau diare gitu ya kan? Mau ujian diare. Kenapa? Takut, ya kan? Ya. Roh kepahitan. Dia punya anak buah namanya roh tidak mengampuni, penolakan, balas dendam, roh marah, roh benci, kekerasan, pembunuhan. Ya, ada seorang sahabat kami di Malang, hamba Tuhan, dia pernah melayani seorang yang kerasukan, ketika ditengking rohnya menyebutkan namanya bahwa namanya adalah roh dendam. Jadi dendam itu bukan cuma emosi ya, tapi dendam itu roh jahat. Mendatangkan pekerjaan roh kepahitan yang tidak diselesaikan di tingkat jiwa, berpengaruh kepada tubuh, menghasilkan penyakit jantung, berbagai jenis kanker, varises, wasir, katarak, artritis, osteoartritis, migrain, kolesterol tinggi, ya, dan sebagainya. Ya. Roh penolakan, roh penolakan, anak buahnya itu adalah roh tidak berharga, merasa diri tidak berharga, self pity, ya, benci pada diri sendiri, ya, mengakibatkan yang berjejak kepada tubuh, mengakibatkan penyakit diabetes, stroke, autism, Parkinson, Alzheimer, depresi, kecanduan alkohol, dan seterusnya, bulimia, obesitas, dan leukemia. Ya, ini hanya beberapa contoh saja. Bapak Ibu, pengharapan kita adalah di dalam Kristus. Sejak semula tadi kita sudah lihat bahwa pemulihan ada di dalam hati Yesus. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Ya, kalau dengar sakit penyakit ngeri ya, dengar segala macam, aduh jadi tambah susah.
Tapi segala kuasa di sorga dan di bumi itu sudah diberikan kepada Yesus. Tidak ada kuasa lain yang lebih hebat dari kuasa Yesus. Sakit penyakit juga itu kuasanya tidak lebih hebat daripada kuasa Yesus. Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam Kristus ada pemulihan, di dalam Kristus ada kesembuhan untuk kita, ya. Inilah hidup yang Tuhan inginkan bagi kita. Bahwa di dalam Yesus Kristus kita memiliki damai, kelemah lembutan, pengendalian diri, harapan, sukacita. Kita menjadi orang yang baik, ya, penuh dengan roh kebaikan, bersyukur, sabar, ya, memuji dan menyembah Tuhan. Ini kehendak Tuhan untuk kita. Ya, Tuhan ingin kita ini memiliki semua ini. Kalau kita membiarkan Roh Kudusnya bekerja di dalam roh manusia kita, sehingga jiwa kita juga, ya, terkontaminasi, ya, dipengaruhi oleh Roh Tuhan, ya. Dalam jiwa, dalam pikiran, perasaan, kehendak kita itu ada damai, ada sukacita, sabar, ya, ada pengharapan, kebaikan, kelembutan, dan selalu ucapan syukur kepada Tuhan, ya. Jadi saudara, untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan, kita sudah tahu, kita belajar firman Tuhan, knowledge, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini saudara bisa mengerti, ada pemahaman, Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran saudara, dan kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita untuk menjadi pelaku firman. Apa yang Roh Kudus berbicara pada kita pagi hari ini, kita itu menggerakkan kita untuk datang kepada Tuhan, supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari pagi hari ini, dan kita bisa menjalani hidup kita yang dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Sebagai penutup, saudara, kehendak Tuhan bagi kita adalah agar terus mengalami pemulihan, transformasi, pengudusan, kesembuhan itu atas perkenanan Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Tapi Tuhan menginginkan lebih daripada kita sekedar mengalami kesembuhan fisik, tapi kita menjadi orang-orang yang dipulihkan, ditransformasi, dikuduskan. Maka izinkanlah Roh Kudus dan firman Tuhan berbicara dan bekerja dalam hidup kita. Dengar-dengaran, berdoalah supaya Roh Kudus bicaralah kepada saya. Firman Tuhan bicaralah kepada saya. Itu harus menjadi doa kita, ya. Jangan terlalu banyak dengar dunia, dengar Roh Kudus, dengar firman Tuhan. Supaya kita bisa mengenakan manusia baru yang senantiasa diperbaharui ke dalam pengenalan sesuai dengan gambaran Dia yang menciptakannya. Kolose 3 ayat 10. Kiranya saudara diberkati. Amin. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk boleh menaikkan doa respon dan doa syafaat. Baik, apakah ada yang perlu didoakan atau yang ingin didoakan? Selain kita nanti berdoa, ya, buat Tiara, anak kita Tiara, supaya Tuhan menjamah. Dari Eli ada pokok doa? Papa ya, akhir-akhir ini pusing. Oh ya, kita doakan ya, kesehatan Papa juga ya. Oke, baik. Ya. Aku juga tuh tadi malam demam. Oh ya, oke. Ibu dokter juga ya. Ya, kita juga mengucap syukur untuk kesembuhan dari Gideon ya. Pak Gideon, kakinya sudah tidak bengkak lagi. Ya, kita doakan ya pemulihan yang lebih sempurna untuk Gideon. Baik, mari kita bersatu dalam doa menaikkan doa syafaat kita.
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, bahwa yang disebut gereja itu adalah kami, di mana roh Tuhan diam di dalam kami. Kami juga diingatkan bahwa gereja bukan gedung, gereja bukan organisasi atau sinode gereja, tapi gereja adalah setiap kami di hadapan Tuhan. Kami adalah tubuh Kristus, kami adalah gereja Tuhan, dan Engkau mau supaya kami mengalami transformasi dari sehari ke sehari menjadi semakin serupa dengan Kristus, memiliki kesehatan, tidak hanya tubuh, tapi juga jiwa dan roh kami, yang senantiasa dipulihkan karena terhubung dengan Engkau, Sang Sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama, meteraikanlah di dalam hati kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak kami Tiara yang sedang terbaring di rumah sakit oleh karena gangguan di bagian lambung, perut. Oh Tuhan, kami sungguh berdoa supaya siang hari ini Engkau melawat dia, Tuhan menjamah setiap bagian tubuhnya yang mengalami gangguan, apakah itu lambung, usus, atau apapun Tuhan. Kami berdoa supaya pemulihan yang sempurna boleh terjadi atas tubuhnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah dokter, berkatilah perawat yang menangani, Tuhan kiranya memberi hikmat kepada mereka, sehingga dokter bisa memberikan diagnosa yang terbaik dan juga pengobatan yang terbaik, sehingga Tiara benar-benar mengalami kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa buat Om Effendi dalam masa tuanya, khususnya belakangan ini dia mengaku sering merasa pusing. Oh Tuhan, kiranya Engkau juga melawat dia dan menyembuhkan dia secara sempurna. Tuhan kuatkan tubuhnya, dan Tuhan terus berikan dia semangat menjalani hari-hari dan mengingatkan bahwa sampai masa tua Engkau senantiasa menggendong Om Effendi dan juga seluruh anggota keluarganya. Berkati Eli, berkati Ernie, berkati Toto, dan seisi rumah. Tuhan kiranya senantiasa menolong mereka di dalam kehidupan mereka setiap saat. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Bu Sandra yang juga mengalami demam. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengangkat semua kelelahan, semua sakit penyakit, dan gangguan pada tubuhnya. Engkau berikan dia kesembuhan yang sempurna, dan terus semangat untuk menjalani hari-hari di depan dengan kekuatan dari Tuhan. Begitu pula kami mau bersyukur untuk Pak Gideon yang kakinya yang bengkak sudah sembuh. Oh Tuhan, kami juga memohon supaya dia terus mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, dan kami berdoa Tuhan agar dia juga diberikan kekuatan untuk berdisiplin, berolahraga, dan juga menolong dia di dalam menjalani hari-hari di depan, khususnya waktu-waktu di mana tidak mudah bagi kami untuk mengalami kesehatan finansial, mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, Engkau mencukupkan semua kebutuhan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini dan menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah Zoom ini. Kami berdoa supaya 1 minggu ke depan kami sungguh-sungguh boleh melihat tangan Tuhan ada atas kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati semua saudara-saudara kami, juga memberkati semua anak-anak kami di dalam pergumulan studi mereka. Engkau menguatkan mereka semua
sehingga berhasil dengan studinya, berhasil dengan hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa kami, berkati pemerintah kami, beri hikmat senantiasa, karuniakan keamanan, damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, kami boleh ada di negara ini untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan memasuki minggu yang baru, bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan adalah biarlah menjadi jalan-jalan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini, arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu
hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masukilah minggu yang baru, bulan yang baru, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.